Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang telah Allah wajibkan, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kita dapat memaksimalkannya meskipun keadaan seperti sekarang ya, seperti ini kita tetap semangat untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap istiqomah dan tetap semangat dalam melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan pengorbanan jiwa dan raganya Rasulullah SAW mengorbankan segala apa yang dimilikinya karena Allah Subhanahu wa taala dan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini, sehingga kita semua dapat merasakan begitu nikmatnya, begitu manisnya nikmat iman dan Islam. Teman-teman semua, kaifa halukum? Oke, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini Ustadz mendapat kesempatan untuk sharing ya, untuk mengkaji hadis Rasulullah SAW. Jadi intinya kita sekarang akan berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu ketika kita hendak berinteraksi dengan Rasulullah, orang yang paling mulia di muka bumi, kita menyiapkan diri kita ya. Jangan ketika kita ingin menghadap seorang yang paling terhormat misalkan di dunia ini atau di Indonesia, contohnya kita akan bertemu Jokowi misalnya, Presiden Jokowi, kita semaksimal mungkin untuk mempersiapkan penampilan kita. Oke, tapi kita harus lebih siap lagi, lebih maksimal lagi untuk berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ya, atau pertolongan di hari kiamat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah, melanjutkan hadis sebelumnya, yaitu hadis tentang keimanan dan keistiqomahan. Jadi ketika seorang ada yang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul berikanlah nasihat. Jawabnya, kul amantu billah semastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim atau istiqomah atau konsistenlah di jalannya. Kemudian teman-teman semua, pada kesempatan ini masyarakat membawakan sebuah hadis yang bertema dengan yang berjudul jalan menuju surga. Kira-kira teman-teman semua ingin masuk surga atau tidak? Pastinya semua ingin masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga ya? Jangan ada perkataan saya tidak berhak masuk surga. Nah, itu namanya yai'as dalam bahasa Arab, atau pesimis terhadap diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya terhadap umat manusia. Teman-teman sekalian, sekarang saya bacakan hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-22. Simak hadisnya baik-baik. An Abi Abdullah Jamir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid 'ala dhalika shay'an adkhul jannah qala na'am rawahu Muslim.
Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Artinya dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, maka ia berkata, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah SAW apabila aku mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Faqala jawab Rasul, na'am, ya. Hadis riwayat Muslim. Dan makna haramtul haram artinya aku mengharamkan yang haram, ia menjauhinya. Kemudian ahlaltul halal, kemudian kata aku menghalalkan yang halal artinya ia menghalalkan lalu melakukannya dengan meyakini kehalalan tersebut. Teman-teman semua, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Yang pertama, para sahabat semangat dalam bertanya. Itu ketika seorang sahabat, meskipun mereka sudah yakin ya, akan apa yang ia yakini dari pendapatnya, tetapi ia bersemangat mencari ilmu lagi. Kemudian datang kepada Rasul, sahabat ini bertanya, apakah akan aku masuk surga? Apakah aku akan masuk surga dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi? Akhirnya Rasul menjawab, ya. Jadi begitu semangatnya para sahabat bertanya kepada Nabi dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kita mencontoh para sahabat Nabi harus lebih semangat lagi ketika kita tidak mengetahui hal yang belum kita ketahui. Ketika kita ingin mengetahui hal yang ingin kita ketahui, silakan tanya kepada ustaz yang ada. Baik pertanyaan yang bersifat ibadah atau muamalah atau yang lainnya. Paham tuh? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua semangat untuk mencari ilmu, karena itulah yang akan membawa kita ke jalan yang ataupun kepada kebaikan. Kemudian teman-teman semua, adapun poin yang kedua, yaitu faedah yang kedua dari hadis yang sekarang kita bahas, yaitu jamin surga, yaitu tujuan para sahabat radhiyallahu anhum adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya, yaitu tujuan mereka hidup tidak untuk memperbanyak harta, tidak untuk memperbanyak anak, tidak pula untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. Akan tetapi para sahabat hidup dengan tujuan utama, itu mendapatkan surga Allah SWT. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, salni, artinya mintalah kepadaku sesuatu. Kemudian apa jawab sahabat tersebut? Uridu murafaqataka fil jannah. Artinya saya ingin mendampingi Anda wahai Rasulullah SAW di surga. Kemudian kalau ditanya lagi, ingin masuk surga apa? Maka jawabnya ingin masuk surga Firdaus, adalah surga yang paling atas. Jadi surga itu ada tingkatannya, yang dinamakan dengan darajat, ya. Darajat itu ke atas. Artinya jannah darajat. Kebalikannya linnar darakat. Ya. Derajat surga itu ke atas. Yang paling tinggi, yang paling atas ada surga Firdaus. Adapun untuk neraka itu darakat, ya, ke bawah, ya, tingkatannya. Kebalikannya, surga ke atas, neraka ke bawah, darakat. Makanya dalam Al-Qur'an fid-darkil asfali minan nar, ya, untuk orang-orang munafik. Jadi paling bawah derajatnya, ya. Paling tinggi, intinya paling tinggi di derajat neraka maksudnya. Oke, teman-teman semua, adapun selanjutnya, yaitu dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah, yaitu yang pertama salat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, ketiga menghalalkan yang halal,
Yang tiga, yang keempat, mengharamkan yang haram. Peribadahan ini harus kita pegang baik-baik. Pertama, sholat lima waktu. Oke, saya tidak mau mendengar lagi ada teman-teman yang sampai saat ini sholat maktubahnya, sholat fardunya ketinggalan atau kelewat, ya. Kalau di asrama masih mending ya, kita sering dievaluasi setiap pekan. Oke, tapi sekarang posisinya antum semua di rumah, berarti antum harus benar-benar atau bersungguh-sungguh dalam mengevaluasi diri sendiri, ya, utama di sholat, ya, karena sholat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ketika tiang tersebut roboh, ya, maka agamanya akan roboh, ya. Kebalikannya, ketika tiang tersebut kokoh, maka kokoh pula keimanannya, kokoh pula agamanya. As-salatu imaduddin, ingat-ingat semuanya ya. As-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mengkokohkan agama salatnya, maka ia pun otomatis mengkokohkan agamanya. Kebalikannya, faqad faman haddamaha, barang siapa yang menghancurkan tiang tersebut, faqad hadamaddin, maka dia sungguh telah menghancurkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan melaksanakan peribadahan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya salat. Karena Rasulullah SAW di akhir hayatnya pun memberikan nasihat kepada sahabatnya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Itu begitu pentingnya salat. Saya tidak mau lagi mendengarkan dari orang tua antum semua keluhan bahwa siswa atau santri SMP Harapan Bunda salatnya masih ketinggalan. Oke, kita sesama lain saling menasihati, saling mengingatkan, ya. Fa inna dzikratan lil mu'minin, ketika kita lalai, ya, maka kita langsung introspeksi diri. Ketika ada teman kita yang lalai dari peribadahan Allah Subhanahu wa taala, terutama salat, maka ingatkan. Paham tuh? Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan, ya, keimanan, keistiqomahan dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kemudian siam Ramadan, mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, itu sudah jelas, ya. Kemudian teman-teman sekalian, adapun poin yang keempat, itu manusia jika mencukupkan dengan sholat lima waktu, maka ia mudahkan untuk masuk surga. Maka dalam satu hadis disebutkan, kalaulah seorang sudah baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalannya. Maka ketika dia melaksanakan sholat dengan baik, maka ganjaran untuk dia adalah surga. Surga akan didapatkan dengan baik pula. Maka penting sekali peribadahan sholat ini. Bahkan sholat, kata Rasul, merupakan pembeda atau pemisah antara orang muslim dan kafir. Bahkan saya telah menyebutkan, ketika seorang sudah meninggalkan sholat amdan secara sengaja, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir. Kenapa? Karena amdan, sengaja, dia sudah tahu bahwa sholat itu ada wajib, kemudian dia berani, saya tinggalkan saja sholat tersebut, berarti orang tersebut telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tetap, ya, kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, adapun poin selanjutnya yaitu pengertian masuk surga, ya, pengertian masuk surga. Karena sebagian amalan yang dikerjakan punya dua kemungkinan, ya. Yang pertama, ia masuk surga selama terpenuhi syarat-syarat tercegah dari penghalang. Apa penghalang untuk masuk surga? Salah satunya kemusyrikan, ya, kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemusyrikan banyak sekali.
Bisa jadi seorang ketika meninggalkan suatu peribadahan, contohnya tadi sholat, berarti ia tidak menyekutukan, tidak meyakini lagi akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, ia masuk surga selama bertauhid, karena tauhidlah yang membuat sholat, zakat, puasa selamanya diterima. Ya, intinya amalan yang dilakukan seorang sesuai dengan syaratnya. Apa syarat terima amal? Yang pertama, iman, yakin bahwa amal tersebut lillah karena Allah SWT, bahwa amal tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Dan selanjutnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari peribadahan atau permuamalatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja beberapa poin dalam hadis yang saya sampaikan. Saya sebutkan lagi hadisnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an rajulan sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala, maka berkata, ara'aita idza shalaitul maktubah, apakah pendapatmu wahai Rasul, idza shalaitul maktubah, ketika aku salat lima waktu, wa sumtu Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, wa halaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, adkhul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am, rawahu Muslim. Artinya, ya, ia akan masuk surga dengan amal-amal tersebut. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua dimasukkan atau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Ya, syaratnya tadi adalah melaksanakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya. Satu poin yang ingin Ustaz tekankan yaitu tentang shalaitul maktubah. Artinya kita sholat lima waktu, jangan sampai tertinggal sholat lima waktu ini. Ya, apalagi di waktu subuh, ya, waktu dimana enak-enaknya tidur. Alhamdulillah asrama sudah memfasilitasi untuk ada halaqah Quran pagi, sehingga kita punya tekad bahwa pagi itu ada halaqah Quran, dan itu bisa membantu untuk memanage waktu kita, untuk mengatur waktu kita, bahwa ada satu kegiatan yang bisa menunjang kita untuk tidak ketinggalan sholat. Salah satu halaqah Quran. Bisa dipahami teman-teman? Oke, ingat nasihat dari Ustadz, sholat. Ya, jangan sampai sholat ini tertinggal. Main game boleh, tapi harus ada batasannya. Ya, jangan sampai karena game tersebut kewajiban kita, peribadahan kita tentang sholat ketinggalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya Ustaz pribadi, umumnya buat antum semua. Kita tutup dengan doa, ya, agar kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan peribadahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.